Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Heri. Dan video kali ini kita bakal ngebahas tentang laptop MacBook yang setahun lalu gue beli. Jadi tepat banget di tahun lalu itu, di tahun 2021 gue beli laptop di bulan Desember. Dan bulan ini udah bulan Desember, jadi tepat udah 1 tahun ya. Semoga video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang pengen beli MacBook. Dan kira-kira speknya itu lebih baik ngambil spek yang seperti apa sih, biar kita bisa dipakai dalam jangka waktu panjang. Setelah dipakai setiap hari selama 1 tahun, apalagi buat kerjaan yang lumayan berat seperti coding, compile, dan kadang-kadang gue ngedit juga di laptop ini, apakah udah mulai lemot? Dan dari segi fisik, apakah sudah mulai kusam? Apakah sudah mulai pudar? Dari segi keyboardnya, apakah mulai luntur-luntur? Dan apakah trackpadnya itu ngalamin masalah-masalah dan beberapa hal lainnya? Mari kita coba lihat ya. Ini dia laptopnya. Dari segi fisik sebenarnya masih mulus-mulus aja, dari segi trackpadnya juga aman, dan ya tentunya ini sangat responsif sekali ya. Kalau misalnya kita geser-geser, dia banyak gestur yang membuat kita lebih gampang untuk mengoperasikan MacBooknya. Bisa geser sana geser sini, nah kayak gitu. Nah ini menurut gue ya salah satu fitur yang nggak ada di laptop lain itu ya. Kalaupun ada, nggak senyaman dari fitur MacBook ini ya. Terus juga kita didapatin layar sentuh di bagian atas ini. Nah itu bisa kita gunakan untuk misalnya ngatur cahaya atau ngatur speaker. Dan juga bisa kita jadikan sebuah alat juga untuk searching gitu. Kita bisa, ataupun kita bisa back ataupun melanjutkan browser. Nah itu jadi setiap aplikasi yang kita buka ini menunya bakal berubah-berubah tergantung aplikasinya, dan nanti kita bisa mengoperasikan lewat sini. Menurut gue ini juga membantu juga kalau misalnya kita pengen akses yang cepat, itu lebih enak pakai ini. Kalau misalnya lagi buka kode, itu juga dia bakal berganti menjadi menu play kodenya kayak gitu. Mantap sih, keren sih. Nah jadi segi fisik itu nggak ngalami perubahan ya, masih oke-oke aja dan masih terkesan mulus. Nah kalau bisa lihat sendiri, nggak ada yang namanya baret-baret dan lain sebagainya. Padahal gue pakai setiap hari ke kantor, kuliah juga gue pakai. Jadi ya ini lumayan bagus ya. Dari segi quality casingnya itu mantap banget, dan monitornya juga jernih banget ya. Nah tapi karena dia cuma 13 in, jadi gua beli monitor eksternal yang 24 inch. Karena monitornya termasuknya 13 in itu kecil banget, apalagi kalau dipakai buat buka aplikasi yang banyak, itu lumayan sempit ya ruang kerjanya. Jadi gua beli monitor baru lagi. Nah ini monitor dari Samsung yang 24 inch. Nah kalau misalnya udah kayak gini, ini baru bener-bener nyaman banget ya. Di sini dipakai buat misalnya kalau kerjaan gua ngoding, berarti di sini ngoding, di sini previewnya, dan juga lagi browsingnya di sini. Nah kurang lebih seperti itu. Gue pengen nunjukin sih yang paling ekstrim di sini adalah kalau misalnya kita lihat di sini itu SSD-nya itu tinggal 40 GB ya, dari 200 GB. 250 gigaan. Nah artinya ini tinggal sedikit lagi, tinggal 25%-an lagi kurang lebih ya. Nah dimana itu termasuknya kecil. Kalau 40 GB itu di laptop itu termasuknya kecil. Nah menurut gua, nah ini adalah salah satu kelemahan dari MacBook juga. Kalau misalnya kita beli yang 256 GB SSD-nya itu ternyata ya cepat penuh gitu ya. Meskipun belum sempat penuh, cuman kalau kita lihat di sini itu udah tinggal sedikit lagi ya. Nah jadi saran gua buat teman-teman yang pengen beli MacBook, mendingan beli yang 500 GB aja SSD-nya. Ya meskipun sedikit lebih mahal, tapi ya gua rasa itu lebih worth it lah gitu ya, untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Tapi dari segi RAM, kalau dari segi RAM itu itu aman-aman aja, meskipun RAM-nya cuma 8 GB ya. Meskipun 8 GB itu masih oke-oke aja, dan cenderung nggak ada masalah sih. Bahkan untuk RAM 8 GB itu masih oke-oke aja dan nggak ada masalah, meskipun gue buka aplikasi yang berat-berat.
Jadi mengenai RAM oke-oke aja sih, di RAM 8GB juga cukup-cukup aja, karena dia punya sebuah memori swap. Ini bisa diperuntukkan kalau misalnya ada aplikasi yang sedang nggak dipakai atau sedang nggak aktif, itu bakal dipindahin ke swap dulu. Nah, jadi dengan 8GB ini cukup-cukup aja. Nah, terus mengenai baterai, gue pengen review juga mengenai baterainya. Nah, ini baru gue salut banget mengenai baterai di MacBook. Kenapa? Karena selama 1 tahun pemakaian itu baterai health-nya masih 100% dong. Dan ini udah setahun pemakaian masih 100%. Dan baterainya itu emang bener-bener tahan banget sih. Gue ngecas 1 kali itu bisa dipakai seharian dari pagi sampai malam. Keren sih. Gue belum pernah pakai laptop sekuat ini baterainya. Dan ini salah satu kelebihan juga dari MacBook. Ya, jadi itu salah satu juga poin plus di MacBook. Jadi kalau misalnya kita mau kerja dimanapun, itu nggak usah khawatir kalau misalnya nggak ada colokan, karena seharian juga cukup baterainya. Dan ditambah lagi dengan chip M1, kebetulan ini MacBooknya yang M1 kan, itu performanya cukup kencang ya, kencang banget dan nggak ada nge-lag ya. Kita bisa lihat di sini navigasinya lancar banget, smooth banget, dan juga suara yang dihasilkan dari laptop ini juga jos banget. Nah, di sini ada speakernya di bagian ini dan di bagian ini itu speakernya, dan kita bisa cek suaranya. Nah, jadi suaranya yang dihasilkan itu benar-benar bulat, terus juga kenceng gitu. Yang menurut gue biasanya laptop-laptop yang lainnya itu nggak pernah gue dengar seenaknya nih suaranya ya. Dan juga yang tadi gue bilang di sini itu kan dilengkapi dengan touchscreen. Kalau misalnya kita pengen ngecepetin atau mundurin itu gampang banget ya, tinggal geser-geser aja di sini, tinggal play lagi. Nah, kayak gitu. Ini juga menambah gampang ya operasinya. Tapi yang ada kayak gini itu cuman versi yang Pro ya. Kalau yang versi yang Air itu nggak ada ininya. Nah, itu juga salah satu kelebihan yang Pro. Terus juga yang Pro ini ada kipasnya, kalau yang Air nggak ada kipasnya. Di sini juga dia kan punya fitur yang namanya Siri. Open Safari. Nah, dia gitu bisa kita suruh-suruh jadi kayak asistennya gitulah. Open YouTube in Safari. I found this on the web. Who are you? I am Siri. What are you doing? Well, right now, I'm either learning about quantum computing or I'm not. But I hope that one day it won't be so binary. That will be a superposition. Are you replace human? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Are you will replace human? I'm not a person or a robot. I'm software, here to help. Okay. Yeah, close Safari. To close an app, press Command Q on your keyboard. If that doesn't work, open the Apple menu and choose Force Quit. Okay, thanks. That's what I figured. Close Siri. Sorry, I'm not able to make a phone call at this time. Close Siri. Until next time. Nah, keren kan? Itu sih salah satu kayak Google Assistant-nya versi Mac lah. Tapi gue sendiri jarang make sih, lebih gampang untuk ngetik. Kadang-kadang pronunciation gue nggak bagus, akhirnya dia ngasihnya yang nggak sesuai dengan apa yang gue mau. Terus di sini juga udah disediain sensor sidik jarinya, jadi kalau misalnya kita ngebuka laptopnya itu tinggal pakai sidik jari. Nah, keren sih. Nah, kurang lebih itu yang bisa gue review dari laptop ini.
Gimana menurut teman-teman, apakah worth it untuk beli MacBook? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan gue sendiri beli MacBook karena emang keperluan gue untuk ngedevelop aplikasi yang emang harus versi iOS. Kalau gue sih ngerasa worth it aja, karena emang ini gue pakai buat kerja untuk menunjang produktivitas gue dalam bekerja. Apalagi gue emang setiap harinya pasti menggunakan laptop karena gue kerjanya di bidang IT, dan laptop itu adalah salah satu ya aset bagi gue ya. Jadi usahakan laptop yang benar-benar menunjang produktivitas kayak gitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman, apakah kalian tertarik untuk beli MacBook? Dan kira-kira MacBook apa yang pengen kalian beli? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Dan apakah MacBook itu worth it untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang? Coba kalian tulis di komentar ya.